Baik, sebelumnya saya awali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai social networking, jejaring sosial, bisnis, dan etika digital dari mata kuliah etika profesi. Di sini kami beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri yang izin memperkenalkan diri, nama saya Sayumade Gita Falufi dari TRI 3A dengan NPM 24782030 dan dua rekan saya. Saya Bagas Arya Putra dengan NPM 24782007 dari kelas TRI 3A. Saya Dito Gilang Permadi dari kelas TRI 3C dengan NPM 24782073. Oke, mungkin langsung saja di sini, eee, s untuk yang pertama, saya sendiri yang akan menyampaikan materinya. Oke, di sini saya akan menjelaskan pada pada slide awal, yaitu bagian pendahuluan, yang di mana di sini saya akan menjelaskan mengenai peran media sosial dalam kehidupan kita saat ini. Nah, di slide ini, di sini saya awali dari kutipan dari Mainwaring yang menyatakan bahwa media sosial telah mengubah konsumen menjadi penerbit, pengulas, dan sekaligus pemasar bagi sebuah brand. Artinya, kalau dulu perusahaan adalah pihak yang paling dominan dalam menyampaikan pesan melalui media, sekarang posisi itu sudah banyak bergeser. Kalau kita lihat ke belakang, media yang digunakan bersifat satu arah, seperti televisi, koran, dan juga radio. Perusahaan menyampaikan pesan, masyarakat hanya bisa menerima. Namun, dengan hadirnya media sosial, semua orang sekarang bisa membuat konten, memberikan komentar, membagikan pengalaman, bahkan memengaruhi citra sebuah perusahaan atau produk. Jadi, konsumen di era digital itu bukan lagi sekedar penerima informasi yang pasif. Mereka menjadi co-creator reputasi sebuah brand. Satu ulasan positif bisa membantu menaikkan kepercayaan konsumen lain. Sebaliknya, satu konten negatif itu bisa merusak citra perusahaan dengan sangat cepat. Nah, dari sinilah kita bisa mulai melihat bahwa jejaring sosial itu bukan hanya soal komunikasi, tetapi juga untuk berkaitan dengan etika, tanggung jawab, dan juga dampak terhadap dunia bisnis. Oke, next. Nah, selanjutnya di sini kita masih membahas bagian pendahuluan, yaitu tentang Wanelo dan social shopping. Nah, pada slide ini kita masuk ke contoh yang lebih spesifik, yaitu fenomena social shopping melalui platform seperti Wanelo. Nah, Wanelo sendiri itu merupakan singkatan dari One Need Love, yaitu sebuah situs sosial shopping yang memungkinkan pengguna untuk menemukan berbagai produk, menyimpan koleksi favorit, serta membagikan rekomendasi tersebut kepada teman-teman mereka. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa media sosial itu tidak hanya menjadi tempat untuk bersosialisasi atau mengobrol, tetapi juga berkembang menjadi ruang interaksi ekonomi. Konsepnya adalah menggabungkan pengalaman belanja online dengan jejaring sosial. Pengguna tidak hanya melihat katalog produk, tetapi juga bisa melihat apa yang disukai oleh orang lain, apa yang sedang tren, dan juga rekomendasi dari orang ataupun akun yang mereka percayai. Nah, di Indonesia, konsep yang mirip dapat kita temukan pada TikTok Shop, Shopee Live, maupun Tokopedia Play. Misalnya melalui fitur live shopping, seorang kreator atau influencer melakukan siaran langsung menjelaskan produk, menjawab pertanyaan penonton, dan penonton bisa langsung membeli melalui tautan yang sudah disediakan. Nah, proses belanja menjadi lebih interaktif, persuasif, dan juga sangat dipengaruhi oleh jejaring pertemanan dan figur-figur yang mereka ikuti di media sosial. Contoh-contoh ini menunjukkan bahwa media sosial dan aktivitas bisnis kini saling terintegrasi, sehingga menimbulkan banyak peluang tetapi sekaligus juga menuntut adanya etika digital dalam praktik pemasaran dan juga promosi. Next.
Oke, selanjutnya kita akan membahas konsep dasar jejaring sosial. Nah, secara sederhana, social networking atau website adalah atau platform yang memungkinkan seseorang untuk membuat profil, menjalin pertemanan, berbagi konten, dan berinteraksi secara online. Jadi, ketika kita menggunakan Facebook, Instagram, TikTok, atau LinkedIn, sebenarnya kita juga sedang berada dalam sebuah jejaring sosial digital. Secara global, pengguna media sosial sudah mencapai ratusan juta hingga miliaran orang. Indonesia termasuk salah satu negara dengan jumlah pengguna media sosial yang sangat tinggi. Ini berarti sebagian besar aktivitas komunikasi, hiburan, bahkan bisnis masyarakat kita sekarang banyak berlangsung melalui platform-platform ini. Jejaring sosial yang populer tentu sudah sangat familiar bagi kita semua, yaitu Facebook sebagai platform pertemanan dan juga komunitas, Instagram untuk berbagi foto dan juga video, LinkedIn itu untuk jejaring profesional, TikTok untuk konten video pendek, hingga Pinterest untuk berbagi inspirasi visual. Dengan memahami konsep dasar ini, kita bisa melihat bahwa jejaring sosial bukan hanya aplikasi di ponsel, tetapi sebuah ekosistem yang menghubungkan individu, komunitas, dan juga pelaku bisnis di ruang digital. Oke, next. Nah, di sini kita akan membahas tujuan dan juga karakteristik karakteristik jejaring sosial. Nah, dari sisi tujuan ataupun fungsi, jejaring sosial itu digunakan untuk menjalin dan juga menjaga relasi sosial, baik dengan keluarga, teman, maupun rekan kerja. Berbagi informasi, opini, dan pengalaman misalnya melalui status, unggahan foto, atau video. Terus juga menjadi media promosi dan juga personal branding, di mana individu maupun perusahaan itu bisa membangun citra diri dan juga reputasi di hadapan publik. Menjadi wadah komunitas dengan minat khusus seperti komunitas hobi, profesi, maupun bisnis. Kemudian dari sisi karakteristik, ada beberapa ciri penting jejaring sosial. Yang pertama itu adanya profil pengguna dan daftar teman atau followers yang menunjukkan jaringan koneksi kita di dunia digital. Yang kedua, itu hampir seluruh konten yang ada merupakan user generate content, yaitu konten yang dibuat oleh pengguna sendiri, baik berupa postingan, foto, video, maupun story. Yang ketiga, itu ada jejaring sosial yang menyediakan berbagai fitur interaksi seperti like, komentar, share, hingga direct message yang memungkinkan komunikasi berlangsung secara cepat. Setiap aktivitas yang kita lakukan meninggalkan jejak digital yang sulit dihapus secara total. Apa yang kita unggah hari ini bisa saja muncul kembali dan diakses oleh orang lain di masa yang mendatang. Oleh karena itu, pemahaman terhadap tujuan dan juga karakteristik jejaring sosial ini sangat penting. Selain agar kita bisa memanfaatkan media sosial secara maksimal untuk relasi dan juga pengembangan diri, kita juga supaya kita juga lebih berhati-hati dan juga beretika dalam setiap tindakan di dunia digital. Karena konsekuensinya bisa berdampak pada reputasi pribadi maupun profesional. Oke, mungkin selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya penerapan bisnis social network advertising. Saya akan menjelaskan bagaimana perusahaan memanfaatkan media sosial untuk kegiatan bisnis, khususnya melalui social network advertising. Pertama, media sosial digunakan untuk meningkatkan brand awareness dengan postingan rutin, konten kreatif, atau kampanye tertentu. Sebuah brand bisa lebih dikenal oleh masyarakat luas. Yang kedua, media sosial berfungsi untuk mengarahkan tarif ke website atau marketplace. Banyak perusahaan menempatkan link produk, link toko, atau menggunakan fitur CTA agar penggunaan mudah menuju halaman pembelian. Yang ketiga, media sosial memungkinkan bisnis untuk menjangkau target pasar yang sangat spesifik. Platform seperti Facebook, ADS, dan Instagram ADS menyediakan fitur targeting berdasarkan usia, lokasi, minat, hingga perilaku pengguna. Nah, pada slide ini
dijelaskan dua jenis advertising. Yang pertama, direct advertising, yaitu iklan muncul langsung di feed atau timeline pengguna. Keunggulannya adalah sifatnya yang sangat terarah karena bisa disesuaikan dengan profil dan aktivitas pengguna. Yang kedua itu friend network advertising, yaitu iklan muncul bersama aktivitas teman pengguna. Misalnya teman Anda menyukai produk ini lebih persuasif karena memanfaatkan hubungan sosial, tetapi berpotensi menimbulkan isu privasi dan manipulasi sosial. Jadi harus digunakan secara etis dan transparan. Selanjutnya, penerapan bisnis grup viral dan studi kasus. Pada bagian ini kita melihat bagaimana perusahaan melakukan pemasaran tidak langsung melalui komunitas. Yang pertama itu indirect advertising melalui grup atau fans. Perusahaan membangun fanpage, grup pengguna atau forum komunitas untuk menciptakan hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Contoh yang ada pada slide ini, Coca-Cola fanpage untuk membangun komunitas penggemar. Storm untuk mengumpulkan ide pelanggan. Strategi ini tidak langsung menjual produk tetapi membangun keterlibatan pelanggan agar loyal terhadap brand. Yang kedua, viral marketing dan influencer. Perusahaan membuat konten yang mudah dibagikan sehingga bisa viral secara organik. Influencer atau key opinion leader digunakan untuk memberikan testimoni dan review agar pengaruh semakin kuat. Yang ketiga, studi kasus lokal. Beberapa contoh yang tertulis pada saat ini, Shopee dengan promo besar 11.11 dan 12.12 melibatkan influencer dan selebriti. Gojek dengan kampanye kreatif seperti hashtag pasti ada jalan dan hashtag pasti ada way. Indomie yang sangat sukses menciptakan meme dan konten viral di TikTok dan Instagram. Semua contoh ini menunjukkan betapa kuatnya media sosial dalam mendorong engagement dan penjualnya. Selanjutnya, etika media sosial di dunia kerja. Perusahaan sering mengecek media sosial kandidat seperti LinkedIn atau Instagram untuk melihat citra diri, gaya komunikasi, dan jejak digitalnya. Namun, pendekatan ini memiliki resiko. Diskriminasi misalnya terkait ras, agama, gender, atau kondisi pribadi seperti kehamilan. Pelanggaran privasi terutama jika perusahaan meminta akses login atau password yang jelas tidak etis. Di Indonesia, isu ini sudah diatur melalui Undang-Undang PDP tahun 2022 yang melindungi data pribadi pengguna. Prinsip dalam UU Ketenagakerjaan yang mendorong proses rekrutmen yang adil dan non-diskriminatif. Etika yang tepat adalah perusahaan hanya boleh melihat informasi publik dan tidak memaksa kandidat mengungkap hal yang bersifat pribadi. Selanjutnya, layanan pelanggan via media sosial. Media sosial kini menjadi sarana layanan pelanggan yang efektif. Perusahaan menggunakannya untuk menjawab pertanyaan pengguna, menangani keluhan dengan cepat, dan membangun citra perusahaan yang responsif. Beberapa contoh global pada slide antara lain Dell, JetBlue, dan GM. Jika kita melihat analogi di Indonesia, Telkomsel sangat aktif menangani komplain soal jaringan. BCA dengan akun Halo BCA terkenal cepat membalas keluhan nasabah. Dan Tokopedia Care yang melayani pengguna melalui DM dan web center. Keunggulan layanan melalui media sosial adalah proses yang cepat,
transparan, dan bisa dipantau publik, sehingga perusahaan harus benar-benar responsif. Yang kelima, social shopping website. Nah, terakhir kita membahas social shopping. Social shopping menggabungkan belanja online dengan fitur jejaring sosial. Pengguna dapat melihat rekomendasi teman, influencer, atau melihat produk yang sedang populer. Beberapa contoh global pada slide. Vanelo, Topit, Kabutland. Nah, di Indonesia social shopping berkembang melalui TikTok Shop, Shopee Live, Tokopedia Play yang menggunakan konsep live streaming langsung dengan tombol beli. Namun ada isu etika yang perlu diperhatikan. Perusahaan sering membagikan data pengguna ke penjual seperti profil, minat, dan riwayat belanja. Karena itu penting sekali adanya izin yang jelas, transparansi, dan perlindungan data pengguna. Nah, yang terakhir, dari seluruh materi yang saya sampaikan dapat disimpulkan bahwa media sosial memiliki peran besar dalam pemasaran komunikasi layanan pelanggan dan sistem belanja modern. Namun perusahaan harus tetap memperhatikan etika, privasi, dan perlindungan data agar pengguna media sosial tetap aman dan bertanggung jawab. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, kita masuk ke slide 11 yaitu isu etika, cyberbullying, dan cyber stalking. Nah, di slide ini kita bahas salah satu isu etika paling serius di dunia digital ya, yaitu cyberbullying dan cyber stalking. Nah, cyberbullying ini biasanya terjadi pada anak-anak atau remaja, dilakukan lewat komentar negatif, hinaan, penyebaran foto memalukan, ya aib, atau membuat postingan untuk menjatuhkan seseorang. Nah, dampaknya itu bukan main ya. Banyak korban mengalami stres berat, depresi, hilang kepercayaan diri, bahkan ada kasus ekstrim hingga berujung bunuh diri karena dia depresi tadi. Nah, sementara itu cyber stalking itu banyak terjadi pada orang dewasa. Bentuknya bisa berupa pesan ancaman, penguntitan secara terus-menerus, sampai mengawasi aktivitas korban di media sosial secara agresif. Nah, ini tuh bukan sekedar gangguan ya, tapi bisa berkembang jadi ancaman serius terhadap keselamatan. Nah, di Indonesia, tindakan ini punya payung hukum yang jelas, itu UU ITE pasal 29 mengatur ancaman kekerasan melalui media elektronik. Terus UU TPKS 2022 kekerasan eh, seksual berbasis elektronik, termasuk pelecehan dan intimidasi digital. Artinya, perilaku-perilaku ini bisa dilaporkan dan secara hukum ya. Oke, lanjut ke slide selanjutnya. Di slide selanjutnya ada seksual predator dan konten tidak pantas. Nah, di sini tuh ada isu yang sangat sensitif ya, yaitu keberadaan predator seksual di dunia digital. Nah, media sosial dan game online yang banyak dipakai anak-anak sering jadi ruang berbahaya kalau tidak diawasi, seperti Roblox. Nah, anak bisa saja berinteraksi dengan orang asing yang niatnya buruk tanpa sadar. Karena itu Indonesia punya perlindungan hukum melalui UU Perlindungan Anak nomor 35 tahun 2014 yang mengatur sanksi tegas terhadap pelaku eksploitasi dan kekerasan seksual digital. Nah, selain itu, penyebaran konten tidak pantas seperti kekerasan, pornografi, ujaran kebencian, dan hoax terus meningkat.
Contoh kasus global dan lokal menunjukkan bahwa jenis konten ini bisa viral dengan sangat cepat dan dampaknya besar terhadap masyarakat ya pastinya. Makanya UU ITE dan pornografi memberikan sanksi pidana bagi penyebar maupun pembuat konten tersebut. Ini mengingatkan kita bahwa kebebasan berekspresi di dunia digital itu tetap punya batas ya. Jangan kita semena-mena. Dan batas itu adalah keselamatan publik serta etika digital. Lanjut ke slide selanjutnya. Di slide selanjutnya ada dunia virtual dan etika kehidupan. Ketika kita masuk dunia virtual seperti MMORPG, nah itu tuh kayak apa ya? Atau metaverse itu kayak game ya. Aktivitas sosial kita makin kompleks. Nah, di sana pengguna punya avatar dan bisa berinteraksi secara real time ya. Game MMORPG itu kayak Roblox tuh lah. Soalnya dia kan bisa punya avatar, terus bisa berinteraksi, bisa on mic gitu ya, secara real time dengan orang lain dari seluruh dunia. Nah, tapi platform seperti ini juga membawa isu etika baru. Misalnya penipuan item game, ada orang yang mencuri akun, nge-JB akun ya kalau anak zaman sekarang ngomongnya. Habis itu mengambil item berharga, scam, scammer lah. Atau menipu orang lain untuk mendapatkan uang. Nah, ada juga pelecehan atau kekerasan verbal dalam lingkungan game, yang kadang dianggap cuma game. Nah, padahal penggunanya adalah manusia. Nggak bisa kita hanya bilang, oh, cuman game. Nah, tapi kan penggunanya itu adalah manusia. Jadi, ya manusia juga bisa merasa tersakiti ya. Nah, belum lagi kecanduan game. Atau ya yang sekarang-sekarang ini ada judi slot digital. Nah, ini tuh bukan isu kecil karena banyak kasus di mana pengguna, terutama remaja, menghabiskan waktu dan uang dalam jumlah besar. Ada yang hingga pinjol, habis itu ngorbanin motor kawan, kan ada kan? Nah, dan juga ada yang ngorbanin pendidikan gitu. Dia uang UKT-nya dibawa kabur. Nah, itu juga dari judi online ini kita belajar banyak bahwa kita perlu menjaga kesehatan mental kita. Nah, dari sisi ekonomi, dunia virtual juga berkembang pesat. Ada jual beli skin, item, akun, sampai konsep NFT yang memperluas ruang ekonomi digital. Nah, semua ini bikin batas antara dunia nyata dan dunia virtual makin tipis. Dan etika itu harus ikut berkembang untuk mengatur perilaku di kedua ruang tersebut. Oke, lanjut ke slide selanjutnya. Nah, di sini ada ringkasan dan diskusi. Di sini kita akan mendiskusikan bertiga. Dan yang pertanyaan pertama itu akan dijawab oleh Sayu. Ya benar kan, Mbak? Ya, akan dijawab oleh Sayu. Oke, mungkin di sini saya akan menjawab pertanyaan diskusi pada soal pertama, yaitu apakah media sosial lebih banyak manfaat atau mudarat bagi masyarakat modern? Jadi jawabannya, media sosial itu punya dua sisi. Manfaatnya besar, yaitu memudahkan komunikasi, membuka peluang kerja, jadi tempat belajar, promosi, dan juga menjalin relasi. Nah, banyak bisnis kecil tumbuh lewat media sosial dan informasi bisa cepat banget tersebar. Nah, tapi mudaratnya juga nggak kecil, kayak misalkan penyebaran hoaks, cyberbullying, selanjutnya ada kecanduan, terus kayak penipuan online dan juga polarisasi sosial. Jadi bukan soal mana yang lebih besar, tapi bagaimana cara dari masyarakat menggunakan media sosial itu sendiri. Kalau misalkan dipakai dengan bijak, maka manfaatnya juga akan dominan. Tapi kalau misalkan, dipakai tanpa literasi digital, maka resiko negatifnya bisa lebih kerasa. Jadi kesimpulannya, media sosial itu tuh netral, pengguna yang menentukan dampak dari media sosial tersebut. Oke, mungkin selanjutnya
Bisa dilanjutkan oleh rekan saya? Oke, soal yang kedua, perlukah etika digital diajarkan sejak sekolah dasar atau menengah? Perlu, bahkan penting banget. Anak-anak sekarang sudah pakai gadget dari usia kecil, dari mereka perlu tahu cara berperilaku aman dan sopan di dunia digital. Etika digital bisa bantu mereka menghindari cyberbullying, mengenali konten berbahaya, mengerti privasi dan keamanan data. Terus menggunakan media sosial secara bertanggung jawab, tidak mudah terpengaruh hoax. Kalau tidak diajarkan sejak dini, mereka belajar sendiri dari internet, yang kadang sumbernya salah. Jadi ketika digital seharusnya jadi pembelajaran wajib sejak SD dan SMP. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Di sini saya akan jawab pertanyaan ketiga ya. Apakah aktivitas di metaverse? Metaverse itu adalah hubungan dunia digital dengan dunia fisik atau dunia nyata. Nah, hmm, apakah perlu diatur seperti dunia nyata maupun pajak ya sebenarnya perlu karena aktivitas di metaverse itu punya dampak nyata yang seperti saya jelaskan tadi. Contohnya itu jual beli item digital, itu transaksi ekonomi. Terus pelecehan atau penipuan di dunia virtual tetap bisa melukai mental korban atau melukai korban. Terus ada resiko kejahatan digital seperti pencurian akun atau pencucian uang, yaitu ngejaga akun. Nah, kalau nggak diatur, metaverse itu bisa jadi ruang bebas hukum dan rawan penyalahgunaan. Ya, kayak misalkan saya aja nih, misalkan ingin nge-scam gitu, nggak ada hukumnya. Ya, saya nggak ya ngapain takut gitu, saya mau nipu orang. Nah, tapi itu aturannya itu juga harus disesuaikan, yaitu dengan fleksibel, terus tidak terlalu kaku, dan mengikuti perkembangan teknologi. Jadi kesimpulannya tuh perlu diatur, tapi aturannya harus adaptif dan mengikuti karakter dunia virtual. Nah, di sini ada ringkasan konsep utama yaitu social networking website, platform interaksi dan jejaring digital. Nah, lalu yang kedua ada social network advertising, yaitu promosi yang sangat terarah dan interaktif. Lalu cyberbullying dan cyberstalking, bentuk kekerasan digital dengan dampak serius. Terus virtual world ethic, aturan moral di dunia online. Masih ada slide selanjutnya nggak? Nah, di sini ada konteks Indonesia ya. Nah, ketika kita lihat konteks Indonesia, isu-isu digital itu jauh lebih nyata dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Misalnya, yang banyak ya, kalau misalkan kita buka dark web, phishing, dan penipuan bank online. Sering memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan link palsu. Ada juga pinjol ilegal yang mengakses kontak pengguna dan melakukan intimidasi. Ini semua terjadi karena masih banyak masyarakat yang kurang memahami keamanan digital. Makanya eh, kalau misalkan zaman itu udah berkembang, kita harus adaptasi dengan zaman itu ya. Jadi biar kita nggak ketinggalan zaman. Nah, di sisi lain, perilaku digital, masyarakat juga punya tantangan besar. Yang tadi, cyberbullying di TikTok atau Instagram, penyebaran hoaks dan ujaran kebencian, sampai viral challenge berbahaya yang sering jadi tren. Banyak ya challenge-challenge yang berbahaya tuh. Ya, saya lupa lah contohnya gimana. Terus kondisi ini menunjukkan bahwa literasi digital dan etika itu harus jalan bareng. Tanpa itu, perkembangan teknologi justru bisa membawa dampak negatif yang lebih besar pada manfaatnya. Mungkin itu saja ya. Slide terakhir itu ada apa? Nah, ini udah slide terakhir. Terakhir. Oh, udah. Penutup dari semua pembahasan hari ini, satu hal yang perlu kita garis bawahi.
adalah bahwa dunia kita itu makin terhubung, lalu juga makin cepat, dan makin digital ya. Tapi teknologi sebesar apapun tetap butuh etika. Etika itu sebagai password utama untuk memastikan bahwa semuanya berjalan aman dan manusiawi. Tanpa etika, teknologi bisa disalahgunakan, melukai orang lain, atau bahkan merusak kehidupan seseorang. Karena itu, tugas kita sebagai pengguna digital adalah bijak, sadar, dan bertanggung jawab. Nah, mungkin itu aja dari kesimpulan dari semua slide di sini dan akan ditutup oleh saya. Ya, mungkin cukup segitu saja dari presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.